Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Universitas Palangkaraya. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan praktik pembelajaran PPL 1 siklus 2 secara daring. Pelaksanaan praktik pembelajaran ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dan juga identifikasi masalah melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan yang kedua adalah kegiatan diskusi kelompok yang dilakukan melalui WhatsApp Group. Dan yang ketiga adalah presentasi kegiatan hasil diskusinya, lalu kesimpulan dan juga penutup dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan yang saya lakukan bersama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah pada sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu. Ini alhamdulillah yang mengikuti Zoom hampir semua. Ada beberapa memang dari teman kalian yang belum ikut. Sudah pada absen semua ya di website ya? Sudah, Pak. Sudah, baik. Terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa. Alvan, Bapak persilahkan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alvan sudah memimpin doa mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya semangat ya. Semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Ya, semangat, selalu semangat belajar dari rumah. Walaupun kita tidak di sekolahan, tapi tetap semangat belajarnya. Bapak ingatkan untuk menyiapkan diri kalian, baik itu kerapian, alat tulis, kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga informasi untuk kalian, Bapak nanti pada saat pembelajaran, baik melalui Zoom ataupun WA, ada penilaian sikap ya, dari tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin kalian dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal kita, yaitu mata pelajaran Matematika. Kita melanjutkan yang kemarin kita sudah membahas materi tentang apa anak-anak? Luas lingkaran. Kalian kemarin sudah menemukan rumusnya. Selanjutnya, kalian sekarang akan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan luas lingkaran. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, mari bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Nyanyi bersama-sama. Nah, silakan untuk berdiri. Bernyanyi bersama-sama di rumah ya. Diperhatikan lirik dan nadanya. Indonesia tanah air. Indonesia
anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara khidmat bersama-sama ya. Selanjutnya, biar kalian ini semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, untuk meningkatkan konsentrasi juga otak kanan dan otak kiri, mari kita bersama-sama melaksanakan senam otak ya. Ini Bapak beda untuk pembelajaran senam otaknya dari yang kemarin. Ini Bapak perbarui. Jadi kita ikuti bersama-sama. Ada beberapa gerakan yang baru. Oke, sudah bisa muncul anak-anak? Ditirukan bersama-sama ya. Baik, Pak. Silakan kita tirukan bersama-sama. Nah, ini gerakan yang pertama. Ya. Santai. Bersama-sama anak-anak. Ini biar otak kanan otak kiri kalian. Ini gerakan yang happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Ayo diikuti semua. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Ini lagu santai, bukan aku lebay. Happy di pantai, kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai, kamu seupai. Kalau ada yang marah, I'm sorry say goodbye. Kumpul bareng teman, cari pengalaman sama teman-teman. Sambil makan gorengan, berasik-asikan sama kawan-kawan. Bukan cari lawan, control is number one. Ini gerakan 7 sekarang. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Happy ajalah, bernyanyi shalalalala. Cuek-cuek ajalah, oh shalalala. Santai, ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Yang
sudah pada semangat semua mengikutinya dari rumah? Semangat ya? Semangat. Semangat, Pak. Konsentrasinya sudah seharusnya ini sudah konsentrasi semua. Ini karena kita sudah melaksanakan senam otak. Oke, terima kasih. Nah, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, Bapak ingatkan lagi, patuhi juga protokol kesehatan ya, karena masih banyak kasus baru. Jadi Bapak ingatkan jangan pernah bosan untuk jaga jarak fisik, lalu memakai masker, rutin cuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Itu yang Bapak ingatkan. Oke, masih ingatkah kalian pada gambar berikut ini? Ada gambar lingkaran ya. Ada gambar lingkaran. Lalu juring-juring lingkaran dibentuk menjadi persegi panjang. Masih ingat nggak gambar ini ya, anak-anak? Ingat, Pak. Masih ingat, Pak. Ya, ini maksudnya gambar ini apa? Luas lingkaran sama dengan persegi panjang. Luas persegi panjang. Oke, tepat sekali. Jadi ini menandakan bahwa luas lingkaran bisa ternyata sama dengan luas persegi panjang. Sekarang kita uraikan. Ini adalah ini adalah gambar persegi panjang. Masih ingat? Luas persegi panjang. Apa itu luas persegi panjang? Masih ingat enggak? Panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Ya, untuk panjangnya kita hubungkan dengan lingkaran. Untuk panjangnya kita hubungkan dengan lingkaran. Panjangnya lingkaran berarti ukurannya berapa? Pi kali R. Pi kali R, tepat sekali. Lalu lebarnya adalah? R. Sekarang, R. Nah, sekarang kita hubungkan panjangnya Pi kali R kalikan R. Maka luas lingkaran masih ingat rumus luas lingkaran apa anak-anak? Pi kali R kali R. Pi kali R kali R atau Pi kali R kuadrat. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali, tepat sekali, luar biasa, masih ingat semuanya. Sekarang kita masuk selanjutnya. Nah, ini informasi tujuan pembelajaran kalian untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan mengamati PowerPoint yang ditampilkan melalui aplikasi Zoom Meeting ini, kalian dapat mengidentifikasi masalah terkait luas lingkaran dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan diskusi secara online lewat WhatsApp Group, kalian dapat menyelesaikan permasalahan, menentukan luas lingkaran pada soal cerita dengan tepat. Jadi ada dua kegiatan tujuan yang harus kita capai. Bapak punya sebuah gambar. Gambar apakah ini? Kolam renang. Gambar apa? Kolam renang. Iya, ini gambar kolam renang. Bentuknya adalah Lingkaran, Pak. Lingkaran. bagus, kolam renang bentuknya lingkaran. Lalu sekarang coba kita identifikasi masalahnya. Dari kolam renang berbentuk lingkaran ini, berapa luas kolam berbentuk lingkaran? Di samping jika mempunyai jari-jari 15 meter. Tahu enggak kalian cara identifikasi masalah? Biar kalian bisa menyelesaikan masalah ini, mencari luas kolamnya ini. Ya, Haris? Caranya seperti apa? Dengan cara mencari yang diketahui dan yang ditanyakan, Pak. Mencari yang diketahui, lalu yang ditanyakan selanjutnya? Dijawab, Pak. Iya, bagus. Cari penyelesaiannya. Itu langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah identifikasi masalah. Yang pertama, kalian temukan yang diketahui pada soal. Tepat sekali Haris tadi ya. Luar biasa. Padahal sudah belajar dia. Yang kedua, temukan yang ditanyakan pada soal. Dan yang ketiga, tuangkan cara penyelesaian. Dan yang keempat, lakukan pengecekan kembali. Dan yang kelima adalah kalian mencari kesimpulan dari permasalahan tersebut. Sekarang coba kita bersama-sama selesaikan permasalahan mencari luas lingkaran, luas kolam renang sesuai dengan gambar. Ya, yang pertama, kita cari yang diketahui. Diketahuinya berupa apa?
Jari-jari, Pak. Jari-jari. Yang diketahui 15 adalah meter. jari-jari dengan ukuran 15 meter. 15 meter. meter. Selanjutnya, kita cari apa tadi? Temukan. Makan. Yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Luas kolam. Pak. Bagus, tepat sekali luas kolam ya yang ditanyakan. Selanjutnya adalah kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari luas kolam berdasarkan jari-jari 15 meter. Ayo, siapa yang bisa mencari luas kolam dengan jari-jari 15 meter tersebut? Dengan cara apa? Pi kali Cara R kuadrat, Pak. R kuadrat, Pak. Iya, bagus. Pi kali R kuadrat. Nah, Pi kali R kuadrat. Pi-nya kita pakai 3,14. Kalikan berapa? 15. 15. Dikali Kali 15. 15. Hasilnya berapa? Ayo coba dihitung bersama-sama. Hasilnya, coba dihitung. Ketemu berapa? Ketemu 706,5 meter. Meter persegi. 5 meter. Tepat sekali, 706,5 meter. Jadi, luas kolam dengan jari-jari 15 meter adalah 706,5 meter persegi. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang Pak. berpendapat? Iya, silakan. Pak, Robi. saya mendapat. Silakan. Pak, saya memakai pi-nya 22/7. Hasilnya 707. Apakah bisa, Pak? Oke, terima kasih Robi. Pendapatnya sangat bagus sekali. Karena pi itu ada 22/7 dan 3,14. Ini Bapak memakai 3,14, hasilnya 706,5. Lalu Robi memakai pi 22/7, hasilnya 707. Karena pi 3,14 dan 22/7 itu saling mendekati, sebenarnya benar jawabannya. Jadi jawaban Robi 707 itu benar karena pembulatan dari 706,5 meter persegi. Oke, terima kasih Robi. Selanjutnya, Baik, Pak. ada gambar lagi. Gambar apakah ini? Gambar lapangan, taman. Gambar Taman. taman. Ya, Taman. taman bentuknya juga Lingkaran. lingkaran. Di sekeliling tangan ada apa itu di sekeliling tamannya itu? Jalan setapak. Iya, Jalan tepat setapak. sekali Alpan. Ada jalan setapak. Setelah itu kita coba selesaikan permasalahannya. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki jari-jari 7 meter. Di sekeliling taman dibuat jalan setapak dengan lebar 3 meter. Tentukan luas jalan setapak itu. Sekarang kita coba identifikasi dari permasalahan ini. Ini Bapak ilustrasikan ada gambar. Nah, ini gambarnya. Jadi, jari-jarinya 7 meter dan juga jalan setapaknya 3 meter. Sekarang kita cari yang diketahui. Diketahuinya apa? Siapa yang bisa menjawab? Diketahuinya dari jari 7 meter. Dari jari 7 meter. Dari Taman, Pak. jari tamannya 7 meter, lalu Jalannya 3 meter. Lebar jalan setapak 3 meter. iya, lebar jalan setapak 3 meter. Lalu yang ditanyakan apa anak-anak? Terus jalan Jalan setapak, Pak. Luas jalan Luas setapak. jalan setapak. Lah, sekarang kita coba selesaikan. Cara penyelesaiannya seperti apa? Yang pertama, dari luas tamannya Mencari dulu, Pak. luas. Dari luas taman, Pak. oke, bagus. Luas taman dan juga jalan ya, kita cari luas keseluruhannya. Jadi luas taman dengan jalan kita pakai pi kali r kuadrat sama dengan 3,14 kali 10 kali 10. 10 dari mana anak-anak? 7 tambah 3, Pak. 7 Ya. tambah 3, Pak. 7 tambah 3, jadi jari-jari taman ditambah jalan setapak. Coba dikalikan, hasilnya berapa ini? Luasnya. Taman plus jalan. Hasilnya adalah Pak. 314. bagus, 314 tepat sekali. Sekarang yang kedua, langkah kedua kita cari apa? Luas dari Luas taman. taman. Pak. Tepat sekali, Luas luas jalan. taman. Kita pakai pi kali r kuadrat sama dengan
22/7 kali 7 kali 7 hasilnya 154 154 meter persegi. Langkah terakhir kita apakan ini? Luas, Pak. Dikurang, Luas Pak. Taman plus Taman jalan sama jalan dikurangi luas taman. Luas Bagus, taman. tepat sekali. Jadi kita kurangi ya, luas 1 dikurangi luas 2. 314 dikurangi 154. Hasilnya berapa anak-anak? 60, Pak. Hasilnya adalah 160 meter persegi, tepat sekali ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini itu caranya. Jadi kalian harus cari yang diketahui, ditanyakan sampai penyelesaian. Sudah paham kan cara mengidentifikasi masalah pada luas lingkaran? Sudah paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Pak, Iya, Husen, silakan. dalam identifikasi masalah apabila tanpa langkah-langkah identifikasi bisa tidak, Pak? Oke, Saya terima biasanya kasih. langsung mencari jawabannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dari Husen. Jadi, kita bisa menyelesaikan tanpa langkah-langkah. Bisa. Itu mengalami kesulitan. Karena apa? Karena kalau tanpa langkah-langkah, itu menyelesaikan masalahnya akan lebih sulit. Kalau kalian mengidentifikasi masalahnya dengan langkah-langkah yang sudah kita pahami tadi, maka dalam menyelesaikan masalah itu akan lebih mudah. Jadi ini mengerjakan LKP di diskusi kelompok, menyelesaikan masalah menentukan luas lingkaran pada soal cerita. Silakan akses LKPD tugas kelompok melalui website kelas ya, seperti biasanya kita belajar. Diskusi dilaksanakan melalui WA group berdasarkan kelompok masing-masing yang sudah kita buat ya. Jadi bisa chat, voice, ataupun video call kayak kemarin. Hasil diskusinya nanti dipresentasikan pada Zoom sesi 2. Jadi setelah ini kalian melaksanakan diskusinya melalui WA. Dan selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya pada Zoom sesi 2. Ini Bapak informasikan LKPD dan juga bahan materi yang ada di website kita ya. Bentar. Ini informasi untuk website kita. Jadi menunya masih sama. Kalian membuka menu pada PPL ya. Menu pada PPL. Nanti kalian ambil menu di pembelajaran 2. Di situ ada bahan ajar, materi, LKPD, dan evaluasi. Di sini di bahan ajar ada penambahan fiturnya ya. Ada tambahan bahan ajarnya yaitu tentang menyelesaikan soal-soal cerita ya. Jadi menyelesaikan soal-soal cerita di sini pada bahan ajarnya. Dan juga bahan ajar ini juga bisa kalian download untuk belajar di rumah. Ini contoh soalnya untuk melaksanakan diskusinya melalui WA. Dan selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya pada Zoom sesi 2. Silakan diskusikan. Kita akhiri dulu pembelajaran Zoom sesi 1. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Oke, terima kasih. Sampai jumpa di WA Group. Nanti Bapak akan juga pandu melalui WA Group. Selanjutnya kalau sudah selesai pengerjaan LKPD kelompoknya waktunya 30 menit. Setelah selesai langsung kita masuk Zoom sesi 2. Sampai jumpa ya. Kita masuk ke WA Group dan nanti lanjut ke sesi 2. Terima kasih. Anak-anak, selanjutnya kalian pembelajaran melalui website dan juga WA Group. Silakan untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing ya. Silakan kelompok 1 untuk berdiskusi mengerjakan LKPD kelompok yang ada di website ya.
perkembangannya untuk diskusinya? Sudah sama pendapatnya semua? Oke, sudah bisa ya identifikasi masalahnya dan juga cara penyelesaiannya. Kata Ibnu sudah bisa? Ya, Akila Salsa, Dimas, Husen sudah bisa? Oke, terima kasih. Kelompok 3 berarti sudah selesai. Anak silakan hasil diskusinya dikirim ke WA grup kelas ya. Kita sudah mau selesai. Habis ini kita masuk Zoom sesi 2. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi. Masih semangat ya Pagi, semuanya Pak. ya? Masih semangat semuanya? Nah, kalau Bapak bilang semangat pagi, kamu jawabannya pagi, pagi, pagi luar biasa. Yes, gitu ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Yes. Kita masuk Zoom yang kedua, Zoom sesi 2, yaitu kita mulai dengan presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Sudah selesai semuanya ya diskusi kelompoknya ya? Sudah. Baik, terima kasih. Sangat aktif sekali di grup WA tadi, juga sudah chat, lalu ada yang voice, ada juga video call. Bagus sekali. Sekarang kita presentasikan bersama-sama. Mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak share dulu hasil diskusi yang sudah Bapak rekap. Silakan mulai dari kelompok 1. Silakan ketua kelompoknya Robi. Silakan Robi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Diketahui diameter sama dengan 42 meter. Ditanyanya luas. Penjelasannya kita pakai rumus luas yang diketahui diameter. Jadi pakai rumus 1/4 kali pi kali diameter kuadrat sama dengan 1/4. Ya, lanjut. 1/4 kali 22/7 kali 42 kali 42. Kenapa memakai 22/7? Ya, karena bagus. 42 itu kelipatan 7. Jadi kita bagi 42 bagi 7. Berarti 1/4 kali 22 kali 6 kali 42. Hasilnya 1/4 kali 5.544. Dan hasilnya sama dengan 1.386. Silakan diakhiri untuk diminta tanya kepada teman-temannya Robi. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Silakan dari kelompok lain untuk berpendapat berdasarkan hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan kelompok yang lain untuk berpendapat. Satuannya M kuadrat. Satuannya harusnya pakai M kuadrat. Oke, terima kasih Atta Ibnu. Satuannya harus M kuadrat. Ya, tepat sekali. Ini kurang lengkap karena belum ada satuannya ya. Lalu ada lagi yang perlu ditanggapi oleh kelompok lain? Dari kelompok 3 sudah, kelompok 2? Tidak ada, Pak. Kelompok 2 tidak ada. Sudah tepat berarti ya?
Apakah sudah tepat hasilnya? Sudah tepat semua ataukah ada yang beda dari kelompok yang lain? Tepat, Pak, tepat. Ya, tepat sekali ya. Nah, ini Bapak perbaiki untuk kelompok 1 ini. Apakah ini diketahui diameternya ini meter kuadrat atau meter aja ya? Untuk yang diketahui Meter ini. kuadrat, Pak. Oh, berarti meter kuadrat ini diperbaiki ya. Karena seharusnya diameter jari-jari itu tanpa kuadrat, meter saja. Ini. Sekarang coba kita bahas. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusinya dan juga teman-teman yang lain yang sudah berpendapat. Sekarang kita coba bahas bersama-sama untuk lebih memahami lebih jelas lagi ya. Ayah akan membuat sebuah kolam ikan lele. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 42 meter. Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Yang diketahui apa? Yang diketahui Kolam 42. ya, diameter kolam 42 meter. Lalu kalau kita ubah jari-jari berarti separuhnya berapa? Berarti 21. 21 meter. Yang ditanyakan adalah apa? Luas. Luas kolam Tanah. Luas tanah. Ya, tepat sekali ya. Jadi yang diketahui adalah luas tanah untuk kolamnya ya. Lalu yang dijawab penyelesaiannya, karena ini Bapak pakai Pi kali R kuadrat, boleh pakai 1/4 kali Pi kali D kuadrat juga boleh. Ini kita coba pakai Pi kali R kuadrat. 22/7 kali 21 kali 21. Hasilnya berapa tadi? 1386. Bagus, tepat sekali. 1386 meter persegi. Jangan lupa untuk mendata dari identifikasi masalahnya, dari diketahui, ditanyakan, sampai penyelesaiannya. Dan jangan lupa untuk satuannya. Bapak ingatkan ya. Jadi luas tanah yang diperlukan adalah 1386 meter persegi. Tepat sekali. Untuk kelompok lain semuanya sudah benar jawabannya atau ada yang salah? Benar, Pak. Benar, Pak, Oke. benar. Sekarang kita lanjut pemaparan kelompok 2. Silakan Bapak untuk ketua kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, inilah hasil dari kelompok 2. Keliling sama dengan 2 kali V kali R. Yang ditanya adalah 220 sama dengan 2 kali 22/7 dikali R. Karena 220 adalah kelipatan 7. 220 sama dengan 35 cm. Diketahui R 35 cm. Yang ditanya luas hiasan dinding. Penyelesaian V kali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali 35 dikali 35 cm. Sama dengan 3.850 cm. Sudah cukup, Alpan? Sudah. Nggak usah tegang, Alpan. Santai aja. Berarti kamu tinggal itu menanyakan untuk temannya. Silakan untuk diminta pendapatnya. Silakan. Bagaimana teman-teman untuk hasil kelompok 2? Silakan dari kelompok lain untuk berpendapat apakah jelas atau kurang jelas, ataukah kalian bisa menyanggah Hasilnya ataupun Pak, kurang. Kurang jelas, memperbaiki. Oke, silakan berpendapat dari kelompok 1, Robi. Bagaimana? Cari jari-jari kurang jelas. Ya, dari cari jari-jarinya kurang jelas ya, Bia. Ini ya, dari Tapi betul jawabannya 35. Ya, betul, tapi langkahnya ini masih kurang bisa dipahami ya. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 pertanyaannya. Coba kelompok 2, Alpan atau yang lain menanggapi dari pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Silakan ditanggapi, kenapa kok kurang jelas? Mungkin Alpan atau temannya yang lain. Cari jari-jari sama keliling. Ya, tari jari-jarinya sama keliling lingkarannya ya.
Untuk langkahnya ini seharusnya ini Bapak perbaiki, ada kejelasan di sini bukan langsung 220 sama dengan 35 ya. Untuk nanti kelompok 2 diperbaiki. Yang lain, dari kelompok lain mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2? Ada lagi yang perlu diperbaiki ataupun disanggah? Pak. Silakan Dimas. Yang 3.850 itu bukannya sentimeter kuadrat nggak, Pak? Iya, Sentimeter bagus, tepat kuadrat. sekali. Diperbaiki ya, kelompok 2 ya. Ya, Pak. 3.850 ini sentimeter persegi seharusnya. Ada yang lain untuk berikan pendapatnya? Ada Pak. Oke, cukup. Silakan diakhiri Alpan. Nanti Bapak akan kasih perbaikan untuk soal nomor 2. Terima kasih teman-teman atas sudah menanggapi hasil kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Ini sekarang kita bersama-sama kita bahas untuk soal nomor 2. Ya, diskusi ya. Nah, tolong dibaca kelompok 2 soalnya. Ibu membeli sebuah hiasan dinding berbentuk lingkaran. Panjang garis lengkung hiasan dinding tersebut adalah 220 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Oke, terima kasih. Sekarang kita cari yang diketahui adalah apa? Garis lengkung 220 cm. Garis lengkung 220 cm. Ini berarti apa garis lengkung ini? Yang diketahui ini Keliling, adalah Pak. bagus, tepat sekali keliling. Lalu yang ditanyakan adalah luas Hiasan dinding. luas hiasan dinding. Cara penyelesaiannya yang pertama adalah kita cari apa? Jari-jari Iya, diameter. tepat sekali. Kita cari jari-jari berdasarkan kelilingnya. Keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. R sama dengan keliling dibagi 2 kali Pi. Caranya seperti ini ya. Jadi, tadi hasilnya dari kelompok 2 tepat, tapi untuk langkahnya kurang begitu jelas. Jadi, kita perbaiki bersama-sama. R sama dengan 220 dibagi 44 per 7. Akhirnya ketemu 220 kali 7 per 44. Sama dengan hasilnya 1540 per 44 adalah jari-jarinya berapa? Sesuai dengan kelompok 2 tadi, 35 cm. Tepat. Langkah selanjutnya apa sekarang? Langkah selanjutnya. Dari luas, Pak. Bagus, Dari tepat luas, Pak. sekali. Karena sudah diketahui jari-jarinya, kita cari luasnya. Luas sama dengan Pi kali R kuadrat. 22 per 7 kali 35 kali 35 hasilnya 3.850 cm. Untuk kelompok 2 hasilnya sudah tepat, tapi langkahnya, skor langkahnya ada kekurangan ya, karena belum begitu jelas. Jadi luas hiasan dinding adalah 3.850 cm. Oke, sudah paham untuk nomor 2 hasilnya? Oke ya. Lanjut sekarang kelompok 3 untuk mulai presentasi hasil diskusinya. Bapak persilakan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ya. Diketahui R taman sama dengan 5 meter. Seperempat luas taman ditanami rumput. Ditanya, berapa luas taman yang ditanami rumput? Cara penyelesaiannya adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. L sama dengan 3,14 kali 5 kali 5. L sama dengan 78,5 meter persegi. Sehingga luas taman ditanami rumput, maka luasnya sama dengan 1/4 kali 78,5. L sama dengan 19,625 meter persegi. Oke teman-teman, kelompok 3 sudah selesai. Silakan teman-teman untuk menanggapinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Bagus sekali sudah memberikan presentasinya, perwakilannya ya. Silakan teman-teman yang lain untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3. Sima mungkin bisa menanggapi, atau Sakira, apakah sudah sesuai dengan kelompok kalian?
Saya Pak, Ya, silakan, Robi. saya caranya ini Ya. diketahui jari-jari 5 meter. Ditanyanya luas taman yang ditanami rumput. Setelah Ya. itu rumusnya saya luas taman yang ditanami rumput sama dengan luas taman dikurangi luas kolam, yaitu 1 dikurangi 1/4, jadi 3/4. Ya. Luas taman sama dengan pi kali r kuadrat, berarti sama dengan 3,14 kali 5 kali 5. Hasilnya 78,5 meter. Luas Ya. taman yang ditanami rumput sama dengan 3/4 kali 78,5 meter. Hasilnya 58.875. Itu jawaban Bagaimana saya, Pak. kelompok 3 untuk menanggapi dari kelompok 1 tadi? Apakah bisa memperkuat kenapa kok bisa beda dengan kelompok 1? Silakan diperkuat jawaban dari kelompok 3. Ya. Karena punya luas taman, Pak, 1/4. Oke. 3/4, Pak. Karena yang dicari adalah 1/4 dari luas taman. Ya, rumputnya itu 1/4 ya, bukan 3/4 ya. Oke, tepat sekali kelompok 3 jawabannya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan, disanggah atau menambahkan? Kelompok 2 coba. Kelompok 2. Kelompok 2, nomor 3 hasilnya sama seperti kelompok 1. Oke, berarti setuju ya dengan jawaban dari kelompok 1. Kamu berarti beda dengan kelompok 3 ya jawabannya ya? Berbeda. Oke, bagus berarti ya. Ada perbedaan, nanti kita bahas bersama-sama. Silakan kelompok 2. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Kelompok 3? Sudah cukup. Sudah cukup. Silakan diakhiri kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3 sudah selesai. Perwakilan kelompok 3 sudah selesai, berarti sekarang kita coba bahas bersama-sama. Karena ada perbedaan ya jawaban dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang, pembahasan diskusi soal nomor 3. Silakan dibaca kelompok 3 perwakilannya, soalnya ini. Suatu taman yang berbentuk lingkaran akan ditanami rumput dan dibuat kolam. Sebanyak 1/4 taman akan ditanami rumput dan sisanya dibuat kolam. Jika panjang jari-jari taman tersebut adalah 5 meter, berapakah luas taman yang ditanami rumput? Oke. Sekarang kita coba ilustrasikan pada gambar ini, ya. Muncul ya gambarnya ya. Ilustrasikan pada gambar yang sudah Bapak buat. Jadi ini gambarnya ada penuh ya taman. Lalu yang 1/4 akan ditanami rumput. Berarti 1/4 aja yang ditanami rumput. Sesuai dengan soal. 1/4 taman akan ditanami rumput. Sekarang kita coba identifikasi berdasarkan langkah-langkah. Yang pertama diketahui. Diketahui apa? Jari-jari taman 5 meter. Jari taman 5 meter. Bagus, tepat sekali. Luar biasa kalian ya. Sudah bisa. Jari-jari rumput ada 1/4 bagian. Kolam 3/4 bagian. Dan jari-jari taman adalah 5 meter. Sekarang yang ditanyakan apa anak-anak? Berapa luas taman yang ditanami rumput? Luas taman yang ditanami rumput. Ingat ini. Luas tanam yang ditanami rumput adalah 1/4 bagian. Berarti kita cari aja. Ya, kita cari penyelesaiannya dengan cara pi 1/4 kali pi kali r kuadrat karena rumput cuma 1/4 berarti 0,25 kali 3,14 kali 5 kali 5 hasilnya 19.625. Jadi jawaban dari kelompok 3 tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Walaupun ada perbedaan berarti tepat ya. Tidak apa-apa. Untuk kelompok 1, 2 juga sangat bagus. Jadi presentasinya untuk jawaban nomor 1, 2. Jadi luas taman yang ditanami rumput adalah 19,625 meter persegi. Ya, terima kasih. Diskusi kita sudah selesai, presentasinya juga sudah selesai. Sekarang kita menuju kegiatan berikutnya. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak dari kegiatan
awal sampai kalian presentasi. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya? Memahami bagaimana mengidentifikasi masalah dan cara penyelesaiannya masalah pada soal cerita berkaitan dengan luas lingkaran. Sudah paham semua ya? Paham, Pak. Paham, bagus sekali ya. Terima kasih. Nah, sekarang coba bersama-sama, karena ini pembelajaran sudah menuju akhir dari pembelajaran kita. Kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama dari awal sampai akhir ini, dari Zoom sesi 1, lalu diskusi menggunakan WA Group, lalu menuju Zoom sesi 2 untuk presentasi hasil diskusi, lalu kita menuju kesimpulan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan berpendapat. Menurut kalian apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang luas lingkaran, Pak. Ya, bagus. Pertama tentang luas lingkaran. Apalagi? Silakan. Tentang keliling lingkaran. Ada yang menjawab tentang keliling lingkaran. Lalu siap? Ada lagi? Kita sudah belajar apa hari ini? Tentang mencari luas lingkaran melalui soal cerita. Bagus, tepat sekali, Robi. Mencari luas lingkaran pada soal cerita. Ada lagi yang lain? Ya, tepat. Jadi, untuk kesimpulannya, kita sudah yang pertama mengingat rumus luas lingkaran. Ya, kita sudah mengingat rumus luas lingkaran tadi di awal pembelajaran. Lalu, rumus luas lingkarannya adalah apa, anak-anak? Pi kali R. Tahu jari-jari pi kali R kuadrat. Atau 1/4 kali pi kali D kuadrat untuk diameter. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi masalah terkait luas lingkaran, ya. Dan terakhir adalah cara menyelesaikan masalah luas lingkaran pada soal cerita. Itu kesimpulan dari kegiatan pada pagi hari ini. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi, Bapak kasih penguatan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jangan lupa untuk identifikasi masalahnya dengan cara langkah-langkahnya. Temukan yang diketahui, temukan yang ditanyakan. Cara penyelesaiannya seperti apa, cara penyelesaiannya kamu tuangkan, lalu kamu bisa mengecek kembali, dan terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, tugas terakhir dari kalian ini adalah mengerjakan evaluasi pada website, dan cara penyelesaiannya ditulis di buku dan dikirim ke WA Bapak. Alamatnya seperti yang Bapak tuliskan ini nanti akan Bapak kirimkan juga ke WhatsApp grup ya, jangan lupa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa. Ketua kelasnya ya, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Alvan sudah pimpin berdoa. Baiklah anak, hari ini kita sudah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Bapak ingatkan lagi, silakan kerjakan evaluasi yang sudah bisa dikirim. Cek evaluasi soalnya di website. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.